hancur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Rangga Geni menghentikan ucapannya. Lalu dia memandang ke arah para perwira dan penggawa. Tak ada yang bersuara. Semuanya tenggelam dalam pemikiran mereka masing-masing. Rama Wisesa mengangguk-angguk. Setelah itu dia menyuara dengan penuh hormat. Ampun Gusti. Lalu sekarang apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita harus berangkat ke pantai selatan dengan cara apa yang dilakukan oleh kaum persilatan? Kurasa memang begitulah cara yang terbaik, Paman. Sebab dengan begitu, kita akan bisa bergerak dengan leluasa. Lagi pula, kalau hal seperti ini kita melibatkan kerajaan, maka orang-orang akan berpandangan lain. Tapi yang penting kelak kita bersatu, bergerak bersama-sama, saling bantu. Iya, hamba setuju dengan apa yang Gusti harapkan. Kalau begitu, aku kembali menyerahkan kepemimpinan Merak Jingga ke tangan Paman. Jaga dan aturlah semuanya selama aku pergi ke pantai selatan. Ampun Gusti. Sebenarnya hamba ingin juga ikut ke pantai selatan. Tapi... Aku mengerti perasaan Paman. Memang sebagai seorang petualang di rimba persilatan, sakit sekali rasanya kalau hanya berdiam di suatu tempat. Tapi mengingat Paman dulu juga pernah memimpin sebuah kademangan, menjadi seorang kepala, seorang tetua, maka aku rasa Paman juga akan bisa mengendalikan semuanya di sini. Sebenarnya, aku ingin juga tetap di sini, tanpa menghadapi resiko. Tapi karena menyangkut kitab mantra naga bumi, mau tidak mau aku harus turun tangan, Paman. Karena kitab itu telah dirampas oleh naga Caling yang bekerja sama dengan adikku. Jadi aku bertanggung jawab untuk mengembalikan kitab itu pada pemiliknya. Karena begitulah pesan Ratu Nilot Kencana sebelum pergi meninggalkan keraton ini. Jadi apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kitab itu. Aku yang bertanggung jawab. Kuharap Paman bisa mengerti. Hamba mengerti, Gusti. Hamba hanya mengucapkan selamat jalan. Semoga berhasil. Semua yang ada di keraton ini, biarlah menjadi tanggung jawab hamba. Tapi Gusti, siapa yang akan menemani Gusti untuk pergi ke pantai selatan? Aku akan membawa Pancutaka Nabrang dan juga Ningrum. Bukankah murid ibuku itu telah Paman percayakan untuk pergi ke pantai selatan bersama adik seperguruannya Ambar Ayu? Iya, Gusti. Rangga Geni terus memberikan pandangannya pada semua perwira dan penggawanya. Dan semuanya bisa menerima apa yang dikatakan oleh Rangga Geni. Kontar dan Kanira merasa ringan, karena mereka hanya mendapat tugas membantu Rama Wisesa di keraton, tanpa boleh meninggalkan Merak Jingga sampai Rangga Geni kembali dari pantai selatan. Kurasa cukup sampai di sini pertemuan ini. Besok pagi aku akan berangkat kembali. Aku harap kalian semuanya bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai terlena dengan kata-kata manis orang-orang di sekitar kita. Juragan Kerta menjadi contohnya. Dengarkan suara rakyat kecil. Terima mereka untuk menghadap walau apapun keadaan mereka. Karena kebaikan kerajaan atau tata pemerintahan datangnya dari bawah. Sendiri kau, Gusti. Salam sejahtera, Gusti. Salam sejahtera, Gusti Prabu. Semoga Dewata bersama Gusti. Hari telah berlalu begitu cepat. Ketika senja tiba, Rangga Geni duduk di ruangan pribadinya. Dia memandang ke arah langit yang berwarna indah.
Menjadi raja rasanya bukan membuat hidup menjadi enak dan indah. Orang-orang membayangkan menjadi raja adalah yang paling enak. Tapi aku tidak mendapatkan itu. Aku justru malah kesepian. Malah kehilangan orang-orang dekatku. Semuanya sekarang menurut dengan apa yang aku katakan. Menunduk dengan hormat, tak berani membantah. Rasanya begitu menyakitkan. Dulu malam-malam aku selalu bersama orang-orang nongkrong di warung kopi. Makan nasi ikan lele sama-sama. Dan di saat senja seperti sekarang ini, aku biasanya duduk-duduk di hutan maupun di tepi kali. Berkelana sesuka hati, tanpa perlu canggung. Tapi sekarang semuanya menjauh. Mereka dekat di depan mataku, tapi jauh dari hatiku. Kakang, kalau seandainya Kakang atau aku adalah anak seorang raja, bagaimana? Apa yang akan Kakang lakukan? Apakah Kakang akan tetap berkelana? Ataukah menggantikan Ramanda Kakang menjadi seorang raja, memerintah negeri? Nimas saja. Dulu dia pernah menanyakan hal itu, dan aku diam tidak menjawabnya. Sekarang baru aku rasakan kebenaran ucapannya. Ternyata aku memang anak seorang raja, dan aku memerintah Merak Jingga, kerajaan yang dulu orang-orangnya menjadi musuhku. Aneh sekali. Lalu sekarang, apakah aku memang benar-benar seorang raja? Apakah semua raja harus memiliki kegelisahan-kegelisahan seperti aku? Haruskah aku seperti yang lainnya, tinggal di keraton, duduk dan memerintah? Tidak, aku tidak bisa hanya menerima laporan saja. Belum saatnya aku berbuat seperti itu. Rakyat Merak Jingga masih dirundung kegelisahan dan kesengsaraan. Nimas Ayu Pengukir, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Aku rasa Ibu Putih Suci pasti sudah menceritakan semuanya. Lalu kau tahu siapa aku. Kau bisa membayangkan semuanya. Apakah kau akan menemuiku, Nimas? Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Nimas, kalau di antara kita memang benar-benar anak seorang raja, lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya aku putri raja, maka aku akan gunakan kekuasaanku untuk membantu rakyat. Akan kusingkirkan para pejabat kerajaan yang menyalahgunakan jabatannya. Lalu bagaimana dengan kita?
Apakah kau masih tetap mencintaiku? Seandainya aku memang anak orang miskin, yang ayah dan ibunya telah mati. Aku akan tetap mencintaimu, Kang. Aku akan menyuruh Ramandaku untuk menjadikan kau panglima di kerajaanku. Kalau Ramandamu tidak mau, bahkan menghukumku, aku akan pergi meninggalkan keraton. Kita akan tetap bersama-sama. Tapi kalau justru Kakang yang putra raja, apakah Kakang akan tetap mencintaiku? Iya, aku akan tetap mencintaimu. Aku akan mengambilmu untuk menjadi istriku. Kalau Ramandamu dan kalangan keraton menentangmu bagaimana? Apakah Kakang akan tetap pada pendirian Kakang? Aku adalah putra raja. Tampuk kekuasaan akan jatuh padaku. Aku akan tetap mempertahankan dirimu. Dan kalau mereka tidak mau menerima, aku akan meninggalkan keraton. Kau tidak akan kuberikan pada orang lain, Mas. Sungguh, Kang? Demi langit dan bumi. Aku akan meninggalkan keraton. Kalau saja ada yang menghalangi niatku untuk mencintai Nimas Ayu. Tapi sekarang kurasa tak ada yang menghalangi cintaku itu. Tapi kenapa aku justru diam di keraton? Aku tidak mencarinya. Aku tidak menyusulnya ke hutan Manapaya. Aku tidak mengajaknya kemari dan mengawininya. Kenapa aku jadi tenggelam dalam urusanku sendiri? Tentu saat ini dia Hayu Pengukir ingat dengan semua kata-kataku. Dia pasti menungguku menjemputnya. Ya, aku harus menjemputnya. Tapi haruskah aku menghindari kenyataan yang akan kuhadapi? Haruskah aku menyelesaikan dulu urusan pribadiku? Sementara rakyat Merak Jingga banyak yang mati karena ulah orang-orang yang membawa kitab mantra naga bumi. Haruskah aku menutup mata pada kenyataan ini? Aku tidak boleh mengabaikan rakyat Merak Jingga. Aku raja, mereka tanggung jawabku. Tapi bagaimana dengan Nimas Ayu? Dia pasti menuduhku telah melupakannya. Aku pusing. Aku tak bisa memutuskannya. Oh, Dewata Agung, tolonglah hambamu ini. Hati Ranggageni terus bergelut, sampai akhirnya dia merasa lelah lalu tertidur dengan pulasnya. Ketika hari berganti malam, dia tidak menyadarinya. Jendela kamarnya tidak terkunci. Apa yang kau renungkan, Sang Rama? Tidak ada. Aku hanya memikirkan apa yang harus aku lakukan sekarang ini, Kanira. Rasanya tak ada lagi pekerjaan yang mesti aku selesaikan lagi. Ya, memang Sang Rama. Kita tak ada kerjaan lain lagi, kecuali membangun Merak Jingga. Ya, memang hanya tinggal itu pekerjaan yang harus kita pikirkan. Tapi seharusnya saat ini kitalah yang berangkat ke pantai selatan. Bukan Gusti Rakai Langit. Beliau seorang raja yang semestinya tidak perlu turun tangan menghadapi kenyataan seperti ini. Seharusnya kita-kita ini, para pembantunya yang bekerja. Iya, aku juga berpikiran demikian. Tapi agaknya Gusti Rakai Langit lebih suka turun sendiri daripada diam dan duduk di istana. Ya, jauh sekali perbedaan beliau dengan Gusti Rakai Galuh, yang sebagian besar menghabiskan pekerjaannya dengan menerima laporan dari bawahannya. Ya, memang ada baiknya begitu. Tapi kita justru tidak enak hati, Kanira. Ya, saat ini aku harus menggantikan tugas Cutakan Abrang di Kota Raja. Ya, kita tinggal melaksanakan tugas kita masing-masing. Kanira, kau lihat sana itu. Jendela ruang pribadi Gusti Rakai Langit tidak terkunci. Cahaya lampu keluar menerangi halaman di bawah jendela. Aku rasa beliau belum tidur. Iya, kasihan sekali. Pengabdian beliau sebagai raja benar-benar untuk kesejahteraan rakyatnya. Kanira, beliau pernah berkata kepadaku bahwa beliau benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kanira, beliau pernah berkata kepadaku bahwa
beliau harus benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Itu semua untuk mengganti citra buruk yang pernah dilakukan oleh 2 pemerintahan sebelum beliau. Beliau hendak membuat mata rakyat terbuka bahwa sesungguhnya Merak Jingga itu masih bisa berbuat baik. Dan beliau ingin memperbaiki citra keluarga yang selama ini dipandang rendah oleh orang-orang. Kasihan Gusti Raki Langit. Kenapa kau tertawa, Kanira? Apakah lucu semua yang dilakukan oleh Gusti Prabu itu? Sang Rama, sebenarnya hampir setiap hari kalau terpikir olehku tentang pemerintahan Merak Jingga ini, aku ingin tertawa. Dan memang kadang-kadang aku tertawa sendiri. Loh, kenapa? Sang Rama, lihatlah. Sekarang siapa yang memerintah dan berkuasa di Merak Jingga ini? Rasanya tidak ada yang berasal dari keluarga bangsawan. Sebagian besar yang duduk di kursi pemerintahan adalah kaum pengemis dan petani. Aku, Cutak Anabrang, dan Paman Bogotan, Paman Pungkur, serta Paman Saketi. Lalu Kontar, Paman Sindu. Dan semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti dengan tata pemerintahan. Kecuali Sang Rama sendiri. Sang Rama pernah menjadi kepala di sebuah desa Kademangan. Dan Gusti Raki Langit sendiri. Beliau meskipun putra seorang raja, tapi beliau adalah pendekar yang sedari kecil hidup di gunung dan di jalanan. Nah, bukankah itu lucu, Paman? Dan kalau orang mengetahui semuanya, mereka juga akan tertawa, Paman. Ya, memang lucu, Kanira. Merak Jingga ini bisa disebut sebuah kerajaan pengemis, Paman. Kau ini ada-ada saja, Kanira. Tapi tidak mengapa begitu, Kanira. Karena dengan begitu kita akan bisa membawa Merak Jingga masuk dalam kehidupan yang manapun. Iya, Sang Rama. Kanira, ada yang masuk ke dalam keraton. Dia melompati tembok sebelah sana. Ayo kita lihat. Dengan cepat dan hati-hati, Rama Wisesa dan Kanira menuju ke arah di mana mereka melihat bayangan orang meloncati tembok keraton. Tiba di tempat yang dituju, keduanya memasang pendengaran dan pandangan. Seluruh halaman keraton dipandangi. Namun di dalam keremangan cahaya lampu-lampu keraton, mereka tak melihat siapapun. Aku tidak melihat apa-apa, Sang Rama. Kita ke sana. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum os kapit sedina siji. Hebat. Ahe. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, siapakah yang telah dilihat oleh Sang Rama Wisesa memasuki keraton Merak Jingga itu? Untuk mengetahui ceritanya,
Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.